Selamat datang kembali di channel SPF SPMI DKI Jakarta. Hari ini kita sebenarnya mau ngobrol-ngobrol ringan ya, sekaligus mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab terkait putusan MK hari ini ya Bung ya. Iya. Perkaranya 103 kalau nggak salah ya. Jadi gimana? Pertanyaannya dari mana dulu nih? Ya, Bung Yadi sebagai Sekjen SPAI, SPMI DKI, menurut Bung gimana dengan keputusan MK hari ini yang tanggal 25 bulan November ini, alhamdulillah terkabul ya, artinya dibalikan lagi ke parlemen atau trias politika yang dimana dalam jangka waktu 2 tahun ke depan kalau tidak ada revisi maka balik lagi undang-undang tersebut ke Undang-Undang 13. Pandangan Bung Yadi sebagai Sekjen SPAI SPMI DKI seperti apa, Bang? Ya, terima kasih kawan-kawan semua. Hidup buruh, Hidup. hidup buruh, Hidup. hidup buruh, Hidup. hidup buruh Indonesia. Puji syukur hari ini kita telah mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi di satu titik kita di Patung Kuda, seluruh buruh elemen federasi-federasi yang ada di Indonesia berkumpul, bertumpah ruah hari ini untuk mengawal sidang putusan hari ini. Dan alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah memutuskan terkait hari ini putusannya, yaitu Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada DPR dan pemerintah untuk memperbaiki terkait Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka 2 tahun. Nah, jadi yang selama ini baik perusahaan-perusahaan maupun di pengadilan yang telah menerapkan aturan Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat jelas sekali ya. Hari ini sudah diputuskan apa? Cacat formil gitu. Dan otomatis yang selama ini telah diberlakukan di banyak perusahaan-perusahaan ini bisa kita gugat bersama-sama. Karena apa? Putusan MK udah jelas gitu ya. Dan hari ini perjuangan kawan-kawan buruh Indonesia mulai dari awal November kemarin, aksi-aksi di seluruh daerah pernah berkata tidak ada perjuangan yang sia-sia, ini buktinya. Tetapi kita juga jangan merasa bangga, sebangga-bangganya dulu. Perjuangan kita masih panjang. Ini pintu masuk kita untuk mendorong pemerintah, hukum, maupun di perusahaan-perusahaan bahwa Omnibus Law itu adalah melanggar hak asasi. Jelas itu. Jadi kami minta kepada kawan-kawan semua seluruh buruh Indonesia tetap semangat. Hari ini khususnya DKI Jakarta. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta sudah memutuskan upah UMP DKI Jakarta untuk tahun 2022. Jelas statement Bung Said Iqbal selaku Majelis Nasional FSPMI dikasih waktu 3 kali 24 jam untuk segera mencabut SK Gubernur penetapan upah. Jadi otomatis hari ini SE, surat edaran menteri maupun gubernur-gubernur yang ada di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi ataupun upah minimum kabupaten, ini udah jelas ya. Jadi kita khususnya DKI Jakarta 3 kali 24 jam bila gubernur tidak mencabut SK gubernurnya, kita akan geruduk bersama-sama. Dan statement ini jelas, seluruh federasi akan bertumpah ruah kembali. Jadi tetap semangat kawan-kawan semua seluruh buruh Indonesia. Hari ini adalah awal kemenangan kita untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan berikutnya. Terima kasih. Ya, makasih untuk Bung Yadi sebagai Sekjen. Kalau pandangan untuk Bung Amri sebagai bidang 2 advokasi di PCI SPMI DKI dan sebagai LBH DKI juga, menurut Bung Amri seperti apa, Bang? Ya, terima kasih kawan-kawan. Hidup buruh. Hidup buruh, hidup buruh. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur bahwa akhirnya Mahkamah Konstitusi benar-benar berpihak pada
pada kebenaran ya teman-teman, bahwa akhirnya secara formil UU-CK tidak sah. Karena teman-teman, dalam pembuatan sebuah undang-undang memang formil itu sangat penting, yang memang harus melibatkan semua stakeholder. Kalau teman-teman baca Undang-Undang Cipta Kerja itu kan bukan hanya di sisi buruhnya ya teman-teman ya, di nelayan, tambang dan lain-lain itu terdampak. Dan hari ini sudah kita bisa membuktikan bahwa perjuangan hukum masih layak untuk bisa dilakukan. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya adalah kalau bicara di skup DKI, ketika Pak Gubernur akhirnya memutus dengan kenaikan UMP 0,8 sekian itu, kelihatan bahwa sudah kehilangan cantolan karena UU-CK-nya juga bermasalah, cantolan lewat PP 35 itu sudah dibekukan lah, atau dikasih waktu sampai 2 tahun. Artinya tepat tadi yang disampaikan Bung Yadi, sebagaimana pernyataan Bung Iqbal sebagai Presiden KSPI, bahwa dikasih waktu beberapa hari ke depan untuk segera mencabut. Ini nggak ada masalah sebenarnya, karena kan cantolan sudah hilang, sehingga dicabut. Nah, yang berikutnya adalah khususnya kita di DKI Jakarta, beberapa kasus yang di pengadilan PHI, di mana banyak putusan-putusan yang mencantolkan putusan itu pertimbangan majelis lewat PP 35, kemudian perkara ini masih ada di proses-proses misalkan kasasi atau apa, kita akan upayakan tentunya menyurati pengawas Mahkamah Agung untuk paling tidak mereview ulang kasus-kasus ini, supaya paling tidak lagi menggunakan PP 35 atau Undang-Undang Cipta Kerja, karena lewat putusan ini ya alhamdulillah ini sudah terbukti. Sementara itu kawan-kawan, Satu pertanyaan lagi Bang, ini terkait company-company atau perusahaan-perusahaan yang ada serikat pekerja. Apabila setiap perusahaan ini memakai masih acuannya Undang-Undang Cipta Kerja Bang, ya langkah-langkah apa yang diambil oleh serikat pekerja dan oleh kawan-kawan, minimal informasi ini dapat didapatlah diserap oleh teman-teman di luar sana? tentunya kalau bicara Mahkamah Konstitusi, ini kan menguji tentang sebuah undang-undang. Ketika putusan ini berpihak pada kita bahwa Undang-Undang Cipta Kerja secara formil itu cacat, artinya kita bisa sampaikan bahwa semua produk turunannya yang hari ini cantolannya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, berarti kan batal. Tinggal kalau untuk skup DKI, ya kita mendorong pada kawan-kawan untuk melakukan perundingan-perundingan tentunya. Apapun produk hukum yang dicantolkan pada Undang-Undang Cipta Kerja, tolong itu direview. Kita akan mendorong kawan-kawan untuk melakukan itu. Termasuk tadi saya sampaikan, beberapa kasus kita yang ada sedang berproses di Mahkamah Agung, tentunya akan kita surati Mahkamah Agung. Demikian. Oke, makasih untuk Bung Yadi, terima kasih waktu dan kesempatannya untuk Bung Amri. Terima kasih. Sehat selalu untuk kawan-kawan aktivis buruh yang ada di Indonesia, dan pastinya untuk rakyat Indonesia semoga sehat selalu dan selamanya untuk sehat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh.